بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda, dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan, semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, alam kubur tempat gelap yang menanti. Apa yang bisa jadi penolong kita? Rasulullah SAW menggambarkan alam kubur sebagai tempat yang sangat gelap, hingga hanya amal soleh yang dapat menjadi penerangnya. Ingin tahu amalan apa yang bisa jadi cahaya di tempat gelap ini? Rahasia dari kitab Nashahul Ibad, 7 amalan penerang kubur. Dinukil dari kitab Nashahul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, terjemahan Fairuz Zabadi, disebutkan ada 7 perkara atau amalan yang dapat menerangi alam kubur ketika muslim meninggal dunia kelak. Nomor 3 yang sering terlupakan padahal sangat mudah dilakukan. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk mempersiapkan bekal terbaik nanti di alam akhirat. Jangan sampai terlambat. Siapkan bekal ini sebelum waktunya habis. 7 amalan yang jadi penerang kubur, jangan sampai menyesal. Merujuk kembali pada buku karangan Rishad, jangan pernah bosan berdoa. Berikut 7 amalan penerang kubur yang dapat menjadi bekal kita ketika menghadapi kematian nanti. Amalan yang sederhana ini bisa jadi penentu nasib kita di alam kubur. Yang pertama, sholat 5 waktu. Amalan yang paling utama dan wajib hukumnya bagi seorang muslim adalah sholat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada kisah seorang wanita yang diziarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Salat itu merupakan amalan yang akan menerangi alam kubur yang gelap. Bahkan amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab adalah salatnya. Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, bersedekah. Amalan yang satu ini juga dapat menerangi kuburan kita kelak ketika sudah meninggal dunia. Sedekah merupakan amalan yang tidak akan terputus meskipun pelakunya telah wafat. Pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penerang dan penolong bagi mereka yang membacanya ketika di dunia. Untuk itu, muslim hendaknya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan pada sebuah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya.
Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memperbanyak zikir. Amalan penerang kubur berikutnya ialah dengan memperbanyak zikir. Ada sebuah kalimat yang ringan diucapkan, namun memiliki timbangan amal yang sangat berat. Kalimat tersebut adalah tasbih yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hal tersebut disampaikan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim bisa memohon perlindungan kepada Allah melalui doa pada penghujung salat saat tahiyat akhir. Kita dianjurkan membaca doa berikut untuk meminta untuk diterangi kuburannya dan dijauhi dari siksanya. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Yang keenam, berbakti pada orang tua. Berbuat baik dan menyenangkan hati kedua orang tuanya termasuk ke dalam amalan yang dapat menerangi kubur kita nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sangat mencintai amalan ini. Mengutip buku tuntunan dan kisah-kisah teladan berbakti kepada kedua orang tua karya Aiman Mahmud, dijelaskan pahala amalan berbakti pada orang tua setara dengan pahala berjihad di jalan Allah. Hal itu seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menjaga tali silaturahmi. Amalan terakhir yang dapat menerangi kubur ialah menjalin dan menjaga tali silaturahmi. Dijelaskan dalam buku 40 Hiasan Mukmin karya Muhammad Irzin dan Sulaiman Yusuf. Amalan ini akan membawa berkah bagi kehidupan seseorang, meningkatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan di akhirat kelak, dan membuat orang lain mencintai dan memujinya. Sebaliknya, memutuskan tali silaturahmi akan mengakibatkan kesengsaraan dan bencana, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkannya dari surga di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.